Oke, masih di Semua Perkembangan Indra Radio di program Kampung Indra. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, Mitra Indra ya, kita bakal interaktif sekaligus live Instagram bareng Cynthia Chandranaya atau yang sering dipanggil Naya, ya kan? Cewek cantik yang hebat silat gitu kan. Pastinya aku udah nyiapin ya pertanyaan-pertanyaannya untuk Naya. Oke, buat Mitra-Mitra silahkan yang ingin nonton live Instagramnya, tonton sekarang ya. Ini aku bakal mulai live Instagramnya sama ini kita undang. Oke. Kita coba melihat sinyal dukungnya. Halo, Naya, selamat pagi. Selamat pagi. Wow. Udah dari tadi nungguin ini kenapa sih gitu kan. Tapi mudah-mudahan sinyal hari ini baik ya Kak ya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas waktunya hari ini. Udah nyempetin untuk live Instagram bareng di Indra Radio. Sama-sama. Oke, nah sebelum aku tanya-tanya, Kak, ini aku udah nyiapin banyak banget ya pertanyaannya. Jawab ya. Jawab aja enggak. Banyak banget. Banyak harus dijawab ya. Sebelum kita mulai silakan barangkali mau sapa Mitra Indra, pendengar Indra Radio. Halo Indra Radio, semoga sehat selalu ya semuanya dan semangat untuk menjalani hari ini ya. Iya. Oke, nah Kak, ini kakak aslinya dari mana sih? Aku asli lahir dan besar di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi stay-nya sekarang di mana? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Nggak ada pergi kemana-mana gitu, Lampung aja. Main-main lah ke sini ya kan? Siap, ya Allah. Pengen kemana-mana pokoknya. Ini gimana sih Kak ceritanya awal mulainya Kakak menekuni silat ini gitu? Silat namanya. Dia kan beda-beda kan silat, taekwondo apa gitu. Kalau awal mulanya kebetulan aku besar dari Baptisan Siliwangi. Wow. Jadi dari umur 7 tahun aku udah dilatih, masih ada dasarnya gitu kan. Iya. Jadi tapi enggak aku sekolah gitu kan. Terus sudah di masa-masa SMA aku kenal dengan belajar lagi mulai dari awal semuanya. Jadi ngikut belajarnya bagus dari sekarang. Oh, tapi awalnya Harimau Utara. Jadi awalnya itu waktu kecil kayak dipaksa nggak sih kayak yolah ikut aja kan gini atau memang ya kalau disuruh ya ayo gitu nggak kepaksa gitu enggak sih karena aku juga masih aku kayak juga sih gitu kan kayak emang dari dasar hati pengen juga gitu. Jadi memang pengen ikut gitu nggak kepaksa gitu ya. Enggak ada paksaan ada gimana. Tapi kan jarang juga kan cewek-cewek suka apa namanya silat biasa ngedance atau apa gitu kan nyanyi gitu. Nggak takut apa nggak kalau dijauhin cowok-cowok gitu kan ini hebat ini ntar aku gini gitu. Nggak ada sih karena nggak kayak percaya diri dengan belajar bela diri itu muncul gitu. Muncul tersendiri gitu ya, kayak diri ya. Orang-orang kan memang mempunyai kehebatan masing-masing kan di bidangnya. Benar. Ya skillnya masing-masing. Iya. Jadi, itu dari kecil kan sampai sekarang ini umur kakak berapa? Kenapa? Gimana? Umurnya sekarang berapa? Umur aku 27. 27. Oh, nggak kelihatan 27-nya loh, serius.
Masa? Ya kayak 11-12 gitu. Masih 17 ya. Iya, 11-12 lah kita ya. Masih 17 gitu. Awet muda berarti. Dan kan ini kakak silat dari kecil gitu. Jadi selain silat ada nggak kesibukan-kesibukan lain gitu? Selain silat aku memang latihan apa sih namanya latihan acting dan insya Allah ada proyek ke depannya untuk hobi. Amin, wah semoga. Tapi sebelumnya udah pernah main layar lebar gitu nggak? Sudah pernah. Sudah pernah. Oh, gimana? Itu pertama kali atau udah beberapa kali juga? Pertama kali itu beberapa kali. Pertama kali itu aku Mas Hano, sutradara itu di film Benyamin Biangkerok satu dan dua itu aku ada. Itu sebagai apa tuh? Jadi klien juga di situ. Ya, aku di situ sebagai macan. Jadi di situ tuh aku kayak seperti anak dari siapa namanya Haji Komar. Oh, jadi aku bertarung di situ ada salah satu karakternya namanya Poltak. Di situ aku bertarung di situ. Jadi kayak itu ada nggak sih kebayang ini kan memang silat aja gitu, kebayang main film main layar lebar juga jadi artis gini-gini, ada nggak kepikiran kayak gitu? Kalau itu kan karena aku memang dari awalnya aku latihan silat dan aku mengembangkan silat ini melalui kreasi seperti kayak movie, kayak syuting film gitu kan, independen di ke komunitas kita sendiri ini kita buat berkaryanya sembari melestarikan karyanya lewat itu gitu kalau aku sendiri. Jadi memang dari awalnya pertama itu latihan silat dari situ untuk berkarya, untuk memulai apanya? Tunggu sebentar. Memulai karyanya itu memang dari situ kita memang buat short movie kayak gitu. Nah, kalau di akun YouTube berkarya jadi ya kalau aku. Iya, betul. Jadi selain hobi ya kan kayak hobi yang dibayar lah gitu juga kan kita ngeluarin hobi-hobi kita gitu kan. Apalagi akun YouTube kakak kan udah banyak banget tuh penontonnya, udah banyak lah gitu. Itu awalnya bikin video di YouTube itu gimana? Atau ada timnya gitu yang saranin yuk gini ya, nanya gini-gini atau gimana? Iya, awalnya untuk sosial media aku memang nggak pernah nggak mau bikin awalnya. Tapi kakak aku maksa, udah buat aja nggak apa-apa. Pertama Instagram, udah buat aja nggak apa-apa untuk sharing ke teman-teman gitu kan. Aku nggak mau, kenapa? Males gitu kan. Ya males aja gitu kan. Tapi seiringnya jalan ya udah dibuatin tuh sama kakakku. Terus ya ternyata untuk sosialisasi juga gitu kan ke teman-teman. Oh boleh juga nih sharing untuk sharing pendapat, sharing pengalaman juga gitu. Jadi ya udah sampai sekarang gitu. YouTube juga sama aja. Sama aja. Dan katanya akun yang lama dihack ya kak? Iya bener. Dihack dari kapan? Iya padahal banyak udah centang biru kan. Ya ampun. Iya itu dari tahun kemarin kalau nggak salah. Ya tahun 2021 ya. Di pertengahan atau di mana itu pas aku buka itu udah loh ini sudah nggak ada gitu kan. Aku sudah minta tolong sama yang ahli juga gitu kan, tapi belum rezekinya untuk dapat balik kembali lagi. Iya ya ampun, udah sayang banget. Udah berapa tahun tuh Instagramnya kak? Kakak bikinin akun Instagram bikinnya itu dari tahun kalau nggak salah 2018 ya. 2018 udah centang biru, tapi begitulah ya orang-orang yang di luar sana kayak iri gimana gitu ya. Jadi nge-hack deh. Ya, nggak apa-apa deh. Semoga nanti bisa balik lagi deh. Rezeki datang ke orang yang tepat. Betul sekali. Jadi makanya kemarin kan aku bingung, kenapa ya IG-nya
kan dikunci itu kan. Mm-mm. Ya rupanya ganti Instagram gitu. Mm-mm. Dan akhirnya bisa ngubungin Kak Naya. Soalnya banyak banget yang request ya kan, ini Kak Naya udah cantik ya kan, jago silat gitu, hebat gini-gini, undang dong kena di Indra Radio. Iya bilang, so aku cari gitu. Dan nah Kak, selama ikut ini kan silat dari kecil nih, pernah nggak di sekolah itu kayak selalu ngikutin pertandingan-pertandingan kayak gitu Kak? Iya, ekskul. Kalau di sekolah enggak, aku fokus belajar aja. Kalau di sekolah enggak Oh. ada ini. Karena memang aku vakum, memang bener-bener vakum. Aku memang fokusin belajar gitu. Jadi pas SMA ketemu sama master, disitulah aku tergerak lagi gitu kan. Oh iya juga nih. Karena gerakan master itu kan indah dan juga cepat. Jadi keinget lagi masa-masa yang dulu pernah diajarin sama kakek itu kan, dikasih dasar-dasarnya itu. Oh iya, tapi udah dari awal itu ketemu sama master itu juga aku udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Maksudnya udah lupa saat Karena itu. udah lama vakum gitu Jadi ya. kosong banget. Jadi memang diajarin sama master dari kosong banget itu. Diajarin pelan-pelan. Akhirnya ya berjuang juga sih, belajar pertama kalinya juga itu. Dari situlah alhamdulillah sampai sekarang. Dan pernah nggak sih Kak kayak cedera atau gimana gitu, saking gimananya gitu kan banyak banget sering. apalagi video-video sering. Sering Gimana banget. jadi gimana tuh? Kan kalau untuk awal-awal kita itu latihnya pelan-pelan kan. Pelan-pelan itu aja gitu, kadang kita ngelakuin kesalahan pasti itu kan di setiap latihan kita. Terus seperti kayak biru-biru udah pasti udah sering, biru-biru tangan, kaki, terus mungkin kayak keseleo, patah tangan, maksudnya patah jari gitu kan, misalkan jari aku gitu kan agak mengsol sedikit gitu, udah sering juga itu. Tapi alhamdulillahnya kita diobatin langsung juga sama master. Ada juga obatnya yang memang tradisional, obat tradisional gitu kan, alhamdulillah bisa pulih lagi gitu. Jadi memang udah sering banget ya, udah tangguh banget, udah kuat banget nih. Resikonya emang itu gitu kan? Iya bener banget. Setiap pekerjaan itu kan pasti ada resikonya juga. Setiap apa yang kita mau jalani pasti ada resikonya. Iya. Dan apa sih Kak perbedaan silat ini dengan yang lain-lain gitu? Taekwondo atau karate atau gimana? Aku sih nggak mau ngebeda-bedain. Semua pencaksilat ataupun semua bela diri itu punya ciri khasnya masing-masing dan juga punya khasnya yang saya bisa, kalau di sini ini ada ini loh, kalau di sini ada ini loh, gitu kan, punya masing-masing semuanya. Tapi kalau di tempat aku ini di bela diri Harimau Utara ini, kita itu memang dari awal dididik semuanya itu dari semuanya secara keseluruhan, bukan hanya bela dirinya aja, tapi dari tata krama, terus adab, sopan santun, terus itu disiplin, terus setelah disiplin berjuang juga gitu kan, semuanya itu udah kerangkum di situ semua gitu. Perjuangannya juga, terus kita juga dididik bukan hanya dengan bela dirinya, tapi agamanya juga dikuatkan gitu kan. Jadi kalau menurut aku Harimau Utara ini memang menyeluruh gitu. Menyeluruh semuanya. Bela dirinya juga kita dikasih motivasi seperti kita dikasih tontonan yang memang action, memang dikasih pelajaran-pelajaran. Kalau misalkan di luar sana itu banyak yang lebih hebat dari kamu, jadi kamu harus berjuang. Di sini berlatih itu harus lebih keras lagi gitu, seperti itu. Jadi memang mempunyai sendiri-sendiri kehebatannya masing-masing di perguruan itu. Benar. Gitu kayak. Benar. Aku mau baca WA dulu nih. Dari Mitra Indra itu namanya Tia. Kak, kalau boleh tahu keuntungan kita untuk mengikuti dan menekuni pencaksilat ini apa sih? Keuntungan sebenarnya sih itu bukan kayak jual beli yang untung rugi gitu sih, enggak sih sebenarnya ya kan ya. Jadi kalau misalkan untuk kita belajar bela diri itu semuanya tergantung dari niat kita. Pertama dari niat, terus motivasi kita itu apa untuk belajar bela diri ini, gitu kan. Terus kalau misalkan
belajar bela diri sehat udah pasti sehat kalau misalkan Iya. yang teratur ya, yang teratur itu disiplin dan segala macam itu sehat udah pasti. Dan juga memang kita itu instingnya lebih tajam. Jadi kalau misalkan apa-apa pastinya waspada, berhati-hati gitu kan. Pasti itu kayak gitu, yang aku rasain sih begitu juga gitu kan. Iya. Terus juga percaya diri juga. Percaya diri. Terus juga kalau misalkan ada sesuatu itu kita sebisa mungkin kita hindari apapun yang apa ya, kejahatan itu sebisa mungkin kita hindari. Tapi insya Allah kalau misalkan kita udah berbekal bela diri, gimana ya, kayak percaya diri itulah yang bisa yang kita pegang gitu. Iya. Jadi insya Allah kalau misalkan kita punya bela dirinya ada bekalnya seperti itu. Bisa jaga diri sendiri juga gitu kan, kayak dari Oke, ini ada pertanyaan lagi dari yang nonton live Instagram dari Ardio Sandal Tembilahan. Itu kaki kuat banget bisa nendang pohon, beton juga tabung gas yang besar. Keren banget. Itu pakai ilmu kabel kayak. Apa tuh ilmu kabel? Ilmu kebal. Oh, kebal. Ada baca-bacaannya nih nggak? Nggak ada sama sekali. Kita murni itu latihan emang di tempat benar-benar, misalkan latihan step by step ya. Dari awal itu kita latihan pertama benda kosong dulu, latihan tendang-tendang. Kita tendang-tendang kosong dulu, tendang-tendang angin. Kalau di Harimau Utara itu bilangnya tendang-tendang angin pertama awalnya. Nah, itu kita disiplin banget kan, itu misalkan berapa kali gitu, 10.000 kali apa 1.000 kali gitu kan. Terus udah gitu ke benda yang agak lebih ini lagi, misalkan kayak pohon pisang awalnya. Pohon pisang supaya tulang kering ini enggak kaget. Otot kitanya itu enggak kaget. Jadi pohon pisang pertama, terus sudah naik level lagi tendang pohon kelapa. Terus itu baru ke beton, baru ke besi gitu, seperti itu. Jadi kita step by step. Jadi kalau misalkan aku kan kalau misalkan sharing kan itu langsung videonya gitu kan. Jadi orang-orang pasti wah itu hebat amat. Itu emang pakai apa, pakai ini, pakai itu gitu-gitu. Jadi tapi kan kita sebenarnya kan di balik itu kita latihan step by step. Iya. Dan juga ada beberapa kayak beredar kayak berita kayak apa sih namanya, kayak itu palsu, itu cuma pura-pura atau gimana gitu. Gimana tanggapan Kakak tentang komentar itu? Kalau aku sih karena mungkin aku tuh kadang kan suka kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu, mungkin mereka nggak tahu, jadi aku abain gitu. Ya udah terserah. Kalau misalkan memang merekanya penasaran, ya langsung aja datengin aku gitu kan. Gitu. Datengin akunya langsung gitu kan ke rumah aku, datang lihat, kalau misalkan mau lihat latihan aku ya datang silaturahmi baik-baik gitu kan. Datang tepat bener ke rumah aku, jangan kemana-mana gitu, maksud aku gitu. Iya, jadi kan memang orang-orang tuh kan cuma nonton videonya ya udah gitu kan, dimakan mentah-mentah. Pastinya kan banyak banget latihan-latihan di belakang itu, trik-triknya kan itu kan hebat banget lah pokoknya. Jadi yang komentar-komentar itu memang nggak tahu kita gimana gitu kan sebelum melakukan itu gitu ya. Jadi setiap komentar-komentar di akun Kakak gitu abain aja gitu, cukup baca udah gitu. Pernah nggak sih Kakak salah satu mungkin komentar-komentar netizen itu kayak ngebikin Kakak ngedown gitu? Alhamdulillah sih, karena di lingkungan sekitar aku kayak keluarga aku juga vibes-nya itu memang positif ya. Jadi semuanya itu emang nggak ada yang ya udah nggak usah dipikirin yang begitu gitu kan, karena kita semua jalanin apa yang kita jalanin, apa yang kita yakinin, apa yang kita yang sudah ada di depan mata kita, bukan orang-orang yang di balik akun ini yang komentar seperti itu nggak tahu apa yang kita jalanin gitu aja. Iya. Alhamdulillahnya begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sepertinya video Cynthia Chandranaya juga viral di Jepang ya. Apakah sudah pernah dapat undangan ke Jepang, Kak? Mau banget aku. Untuk saat ini sih belum ya. Insya Allah, mudah-mudahan.
Amin. Iya, alhamdulillahnya iya sih udah sampai Jepang juga gitu kan. Iya, Ada sih aku alhamdulillah. juga sempet dapetin itu juga artikel yang dari China. Hmm. Itu tulisannya Iya, China semua, itu juga Ah, artikel tentang aku, tapi ya seperti itu. Alhamdulillahnya. kebayang nggak sih Kak sampai apa videonya sampai ke Jepang, ke Cina gitu. Awal-awal bikin akun-akun apa, bikin video-video seperti itu? Enggak, sama sekali aku nggak kebayang. Aku memang bener-bener kayak kita misalkan kita buat video, buat ini gitu kan. Terus ya kita share ke sosial media, udah seperti itu aja gitu kan. Diterima sama masyarakat, alhamdulillah. Kalau misalkan dibuat untuk hal yang positif, alhamdulillah gitu kan. Untuk yang bermanfaat, sebenarnya tujuannya ke situ aja sih. Iya. Cuman alhamdulillah, malah alhamdulillahnya kan sudah beredar kemana-mana, ke Jepang dan ke China. Iya. Pokoknya keren deh. Ini ada siapa namanya? Ada Angga Permana. Ajarin aku berantem dong Kak. Ajakin berantem Kak. Biar diajarin langsung. Kita belajar sama-sama aja deh, jangan berantem-beranteman ya. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung ya. Silahkan tinggalkan pertanyaannya. Ada Arya Guna, selamat Mbak, sukses selalu katanya. Amin. Arya Guna, amin. Ada nggak sih Kak kayak keinginan kayak latihan bersama mungkin yang orang-orang yang senior lah tentang silat atau gimana gitu? Latihan bareng bersama atau gitu gimana? Ya, kalau itu ada juga apa sih? Kalau menurut aku sih selalu jalanin apa yang ya udah gitu kan. Kalau misalkan jalannya ke situ, kalau misalkan ada kesempatan, maksud aku kalau misalkan ada kesempatan ke situ, alhamdulillah gitu kan, bisa ketemu sama senior-senior, bisa ngobrol bareng, silaturahmi, latihan bareng gitu, alhamdulillah. Oke, lanjut. Ini ada WhatsApp dari pendengar kita, namanya siapa nih? Rudi. Kalau boleh tahu udah punya pacar belum? Ya. Mau daftar kayak. Kalau Gimana nih? Untuk masalah itu aku no comment deh. Oh, no comment, Mitra Karena ini. banyak juga gitu kayak nanyain tentang itu di kolom komentar di sosial media iya. aku nanya. Tapi aku, penasaran dong ya Kak. Iya. Oh ya. Kalau untuk Jadi no comment nih gitu, no comment deh. Oh, privasi, oke deh. Tapi, nah kalau masalah itu kan no comment. Kalau target nikahnya ada nggak? Punya target nggak? Aku belum ada sih target, tapi aku ini lagi fokus aja untuk apa yang harus aku jalanin gitu kan. Maksudnya untuk project-project ke depan. Jadi aku fokus untuk terus latihan, terus untuk untuk supaya lebih baik lagi di apa yang mau aku jalanin ini, project ke depan ini. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu nih, sedikit bocoran project apa aja yang akan dijalani? Bocoran ya? Bocoran dikit aja. Dikit aja, insya Allah ada di luar, di Asia Tenggara juga, negara Asia Tenggara juga. Asia. Di luar negeri. Oh, keren. Doain aja pokoknya. Amin. Tolong dukungan dan doanya, semoga lancar, semoga dipermudah, semoga orang-orang di sana itu suka gitu sama kita yang dari Indonesia ini, yang aku yang dari Lampung ini gitu kan, insya Allah bisa terbang ke salah satu negara ini gitu. Bisa memajukan Indonesia. Amin. 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 Dan ini juga di WhatsApp kita masuk ya, dari Rehan di Kota. Kabarnya juga pernah melatih polisi militer. Gimana sih Kak ceritanya? Emang iya Kak? Kalau itu mungkin dari omongan ke omongan ya. Tapi kan aku juga sudah pernah posting videonya. Itu aku di militer, Pomal, polisi angkatan
Angkatan Laut. Itu aku diundang, bukannya ngelatih, tapi aku diundang. Oh. Jadi itu mungkin ada beredar simpang siur ya yang kemana-mana gitulah kata-katanya. Tapi aku di situ tuh diundang oleh Pomal, polisi militer Angkatan Laut gitu kan. Diundang ke sana, di silaturahmi dengan ketuanya yang di sana. Terus itu juga ya aku diundang aku bertemu dengan jenderalnya langsung di sana juga aku keren dong. alhamdulillah juga aku diminta untuk sedikit perform di sana juga. Aku juga sedikit juga sparring ringan dengan anggota yang di sana juga gitu. Ya, silaturahmi gitu aja sih. Tapi bukan melatih ya. Bukan melatih, Iya. Cuma diundang di sana ya. Okay. Semoga terjawab. Iya, betul. Cowoknya nggak bakalan berani macem-macem tuh, takut soalnya katanya. Ada enggak? Kalau masalah itu sih kan pastinya berbeda dong dengan yang di video. Maksudnya itu kan kalau misalkan baik-baik, orangnya baik-baik, gitu kan, kenapa kita harus marah-marah? Ntar kita yang dibilang arogan lagi ya kan? Iya. Itu kan di video kan kelihatan banget garangnya hebatnya gimana gitu kan. Tapi ya, aslinya ya seperti cewek biasanya gitu iya, kan. Bener. Kalau yang udah ketemu aku langsung pasti kenal aku deh. Udah tahu gitu ya. Oke, nah kebanyakan ini kan kakak kan silat dari kecil gitu kayak tomboy banget. Hobi belanja juga nggak sih? Seperti cewek-cewek lainnya belanja. Iya. Itu pasti. Shopping. Karena aku gini loh, aku sebenarnya bukan kayak tomboy gitu. Aku kalau menurut yang teman-teman aku yang udah ngeliat aku tuh sebenarnya aku memang bener-bener nggak kayak tomboy gitu sih. Cuman kalau misalkan untuk shopping kayak gitu, itu tuh untuk refreshing aku. Aku tuh kadang kalau misalkan ada ya maksudnya kayak selesai latihan gitu kan, kayak penat capek gitu kan, jadi refreshingnya melalui shopping, nonton bioskop, gitu. Kalau makan, hobi makan? Hobi banget. Nah, kita hobi banget. Kita, aku sekeluarga ini gitu kan di Harimau Taru kadang kan kita tuh sering kuliner kemana-mana, makanan yang memang kelihatannya enak dan juga maksudnya harus coba nih tempat gitu. Baru. Iya, bener. Tempat baru itu harus coba. Mie ayam apalagi? Mie ayam, suka mie ayam banyak nih di sini kak. Ntar main-main ke sini ya. Banyak. Insyaallah. Boleh. Tapi cara menjaga tubuh kakak gimana? Biar itu kan hobi makan juga gitu, biar tubuhnya ideal atau sehat terus gimana sih? Ada makanan-makanan yang ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh gitu. Ada pantangan tersendiri. Nggak ada sama sekali. Sebenarnya kalau misalnya kita latihan itu setiap hari, misalkan kita sudah capek atau gimana, itu pasti tubuh kita yang minta sendiri. Misalkan kita lagi mau makan banyak nih, itu kita harus turutin. Ya, jadi turutin aja ya kalau pengen banyak makan. Turutin aja gitu, apa aja gitu kan. Misalkan badan yang minta. Kalau aku sendiri sih belajar bela diri ini, itu nggak usah takut makan banyak atau apa, nanti tubuh kita yang minta. Misalkan mau makan mie ayam 2 porsi misalkan ya. Turutin aja. Iya. Karena itu karena kita latihan itu keluar semua energi, keringat juga kan keluar, itu penggantinya itu gitu. Sama dibarengi sama minuman yang ini juga, yang sehat juga gitu kan. Yang penting itu sih kalau aku. Cocok kalau main film bareng Iko Uwais. Pengen gak kak? Atau sudah pernah ketemu? Belum. Saat ini sih belum pernah ketemu. Cuman yang komentar seperti itu emang sudah banyak. Jadi tolong doanya aja sama dukungannya. Amin. Insya Allah. Oke.
Ini memang Wonder Woman Indonesia. Oh, Wonder Woman Indonesia. Oh, belum belum sampai. Insya Allah. Ada siapa lagi? Amin. Agak gemukan gitu ya. Berat badan kakak sekarang berapa? Berapa ya? Berat badannya Hmm, 53. 53. Mm-mm. Ideal lah ya. Mungkin karena aku di sini muka semua gitu kan ya. Jadi semuanya kelihatan. Jadi Kelihatan gemukan gitu ya. Mm. Oke, selamat bergabung yang baru bergabung. Silakan yang mitra intra juga kirimkan pertanyaannya di 0822 97888 2006. Dan nah, ini kembali ke akun YouTube-nya Kak Naya nih. Mm-mm. Itu apa sih sebenarnya kayak kenapa membuat video-video yang untuk yang klay-klay gitu, untuk apa sih namanya? Itu kan banyak kayak copet atau gimana gitu. Apa tujuannya? Sebenarnya untuk memotivasi sama menginspirasi masyarakat semuanya, ya, pokoknya semuanya itu untuk supaya lebih berhati-hati karena modus di luaran itu banyak banget beragamnya dan juga pastinya itu kalau kejahatan-kejahatan itu lebih pintar dan lebih terencana dibandingkan kita gitu. Jadi kita harus tetap berwaspada, berhati-hati kalau misalkan di jalan yang sepi atau di jalan yang ramai pun bahkan banyak gitu kan ya. Apalagi di tempat yang sepi dan juga di tempat yang nggak terjangkau gitu kan sama polisi atau banyak orang gitu. Nanti kalau misalkan kita minta tolong kan kita apa ya susah gitu. Jadi untuk apa ya supaya lebih sadar supaya kita tuh bela diri itu penting juga untuk diri kita gitu kan. Walaupun ya kita sedikit-sedikit bela diri ada ketahanan diri untuk atau lari atau untuk mendorong musuh atau gimana gitu kan. Walaupun itu tapi tetap gitu kan. Bela diri itu penting. Jadi sebenarnya untuk memotivasi dan menginspirasi masyarakat aja sih. Dan pastinya juga bukan jarang kan orang bikin video yang kontennya seperti ini gitu. Biasanya ngeplok biasa-biasa aja kan. Hai guys, aku di sini gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, bisa dong jelasin juga tentang kabar yang katanya beberapa perguruan silat yang sempat komplain dengan konten Cynthia Chandranaya yang mengunjungi setiap beberapa perguruan dan ngajak sparring katanya. Nah, ini juga jadi kalau untuk itu kan sebenarnya kita mungkin pihak sana gitu kan ya, itu komplain dengan konten aku yang ada di YouTube itu beberapa. Tapi hal itu aku sudah jelasin juga di situ. Sorry. Jadi setelah aku jelasin itu tapi malah merembet ke yang lain gitu kan. Jadi aku kan kok gini gitu kan, aku jadi bingung juga. Terus ada yang datang dari Jakarta ke Lampung, tapi yang datangnya nggak langsung ke rumah aku, ke tempat kami gitu kan, datangnya itu malah ke kantor polisi gitu kan. Jadi aku tambah bingung. Awalnya ya, aku juga nggak tahu, aku tambah bingung. Awalnya juga mereka datangnya aku benar-benar nggak tahu gitu kan. Tapi sebelum yang pihak sana itu datang ke kantor polisi itu, sebelum itu ada yang datang ke rumah kami, ada, tapi itu beda cerita, bukan permasalahan yang mereka masalahkan, itu beda cerita. Itu ada yang nggak tahu lah, mungkin ada yang fitnah atau apa gitu kan, masalah itu salah satu perguruan silat juga gitu kan, tentang gini katanya. Jadi kita jelaskan itu tengah malam loh, maksudnya nggak terlalu tengah malam sih, itu malam jam 10 malam itu mereka datang, itu rombongan ada beberapa orang itu. Jadi karena malam kan kita nggak bisa untuk kasih persilahkan masuk
ke tempat kami karena Iya. malam ini ada apa ini, jadi kan kita harus Iya, waspada ada juga apa? gitu kan. Heeh. Iya. Setelah itu mereka begini itu masalah lain ya, itu masalah yang apa sih katanya videonya menyinggung gitu kan, jadi kita jelaskan itu sudah Oh. selesai. Sudah selesai itu mereka paham apa yang kita jelaskan gitu kan, sudah selesai. Setelah selesai itu tiba-tiba ada datang dari beberapa anggota polisi gitulah ya katanya, datang ke tempat kami itu kalau itu malam-malam kalau nggak salah itu juga malam katanya Wakapolres atau apa gitu mau datang ke rumahku katanya, ke sini mau silaturahmi sama aku karena kan ya viral gitulah katanya kan, Sinta jangan gitu kan, jadi oke gitu kan, aku setuju. Aku saat itu nggak ada pikiran apa-apa, jadi ya ini Wakapolres, aku juga sudah menyediakan sesuatu gitu kan, maksudnya makanan segala macam, minuman juga gitu, karena Wakapolres yang mau datang loh gitu kan. Jadi setelah itu katanya pagi hari Kamis pagi itu aku ini banget maaf. Jadi setelah itu setelah Wakapolres itu pagi-paginya pas jam 10 pagi itu, saat itu di hari Kamis kalau nggak salah, itu nggak ada yang datang. Wakapolres itu nggak datang, malah 3 polisi yang kemarin yang malam-malam itu yang datang. Jadi katanya aku diundang ke Kapolres, katanya itu harus datang ke sana gitu kan. Loh kok ini jadi bingung gitu kan, loh kok aneh banget ini, kenapa, ada apa, emang aku salah apa gitu kan, jadi ya kan karena dipanggil ke kaget polisi, juga karena emang aku salah apa. Jadi inian kita kan jadi begitu gitu kan, jadi bingung juga. Terus jadi kita konsultasi lah sama pengacara kita, itu aku sama teman-teman aku juga konsultasi, ini gimana kok ini, oh yaudah kamu tenang aja, nanti biar aku aja gitu kan, para pengacara itu yang datang, karena ini kan panggilan yang secara tidak resmi gitu kan, cuman dari omongan. Kalau aku waktu itu dipanggil sama ini kan, diundang sama Pomal kan, itu dengan secara resmi banget gitu, dapat surat, dapat dikawal juga gitu kan, aku alhamdulillahnya dikawal waktu ke Jakarta itu. Nah ini kok tiba-tiba ini, jadi akunya ngerasa gimana, takutnya ada apa-apa gitu kan, jadi pengacara itu udah tenang aja, biar aku yang datang. Jadi mereka lah datang gitu kan, para pengacara lah datang ke kepolisian. Setelah itu katanya kepolisian rame banget gitu kan, ada kamera di mana-mana, terus itu ada acara apa tuh, bukan acara apa sih, mereka ada wartawan TV, salah satu stasiun TV itulah gitu kan, gini semua kata pengacara aku kan gitu, semua pada ngomong ini, nggak satu permasalahan yang memang benar-benar mereka permasalahin gitu, tapi banyak permasalahan ini kayak seolah kayaknya semuanya itu apa ya, aku itu salah semua gitu kan, inilah banyak banget, jadi kan bingung gitu kan, ini kayak kenapa sih ini kok bisa jadi begini, katanya permasalahan ini. Jadi yaudahlah, setelah itu aku buat video dulu ya, kalau nggak salah itu aku buat video live dulu untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi semuanya. Jadi aku klarifikasi itu, kalau misalkan memang permasalahannya ini gitu kan, ya udah, ini aku udah klarifikasi karena aku begini, karena aku buat konten itu karena melalui konten orang lain juga gitu kan, bukannya dari mulut aku sendiri gitu kan, aku hanya menjelaskan. Dan di situ juga aku juga di situ menjelaskan juga kalau setiap bela diri itu tergantung dari orangnya setiap individunya gitu yang belajar bela diri gitu kan, bukan karena satu organisasi tertentu gitu. Setelah itu aku sudah jelasin, masih aja masih ngomong yang aneh-aneh lah, inilah fitnah aku gini. Ya sudahlah, jadi aku tenang dulu, ya sudah, kalau misalkan ini aku jadi aku minta sama pihak sana, ya udah, daripada kita rame-rame gini kan bikin pusing kan, jadi semuanya yang ngomong gitu, daripada kayak gitu mendingan kita 5 dari aku, 5 dari mereka, kita ketemu, kita silaturahmi, kita ngobrol baik-baik gitu kan, kalau kata aku. Setelah itu
eh kalau apa ini permasalahan, aku pengen ngomong begitu, maksudnya tuh dari hati ke hati gitu kan, maksudnya tuh Iya. maunya apa. Kalau misalkan memang mau sparring, kalian itu sudah pertama nggak maksudnya tuh nggak ada apa-apa di sosial media. Pertama kalinya itu awalnya itu mulai dari sosial media menjelek-jelekan aku gitu kan. Iya. Udah ngata-ngatain yang nggak enak lah, terus itu udah bikin apa tuh muka itu diganti sama muka yang hewan gitu kan. Oh, Ini yang dia nggak edit gitu ya. bagus gitulah. Itu kan Hmm. mau silaturahmi kok begini gitu kan, awalnya Iya. kok begini Maksudnya gitu apa kan. gitu? Iya. Terus itu setelah itu ya udah, kalau memang kalian nggak percaya sama aku nggak apa-apa, aku nggak minta kalian untuk percaya kok. Kalau memang Percaya ayo, udah, nggak percaya nggak apa-apa gitu ya. iya benar. Ya udah, ayo kita, kalau memang itu yaudah ayo kita latihan bareng aja. Aku sama kalian tendang pilar beton 1 jam nonstop, kata aku. Sama-sama kita tendang, bukan hanya mereka aja tapi kita juga. Iya. Itu juga kita tulis, kita ada apa namanya perjanjiannya gitu kan, ada perjanjiannya, kita tulis, nggak apa-apa. Aku tendang beton satu jam nonstop, siapa dari kalian tendang beton juga 1 jam nonstop juga. Terus itu setelah itu aku lagi tendang apa tuh LPG 1 jam nonstop. Dari mereka juga nggak apa-apa, tendang yang lain atau siapa 1 jam nonstop juga nggak apa-apa gitu kan. Itu udah ada perjanjiannya. Dan setelah itu kita sparring lah, ayo gitu kan, karena kita biar seimbang. Kalian sudah meremehkan bela diri saya, kalian cobalah apa yang saya latih ini. Setelah itu nanti ya apa yang kan kalian hanya maksudnya itu sparring kan yang dilihat sosial media gitu kan. Jadi ayo kita juga latihan sama-sama ya, sparring sama-sama gitu kan. Tanpa karena dari 5 versus 5 ini, maksud aku itu kenapa 5-5, karena supaya nggak ada sana sini yang ngasih masukan inilah itulah, nggak ada keributan. Dan juga kalau misalkan mau live, mau apa, mau istilahnya kayak mau mempermalukan aku gitu kan, boleh 1 kamera dari aku, 1 kamera dari kalian gitu kan, silakan gitu. Aku udah begitu, udah ada perjanjiannya juga. Jadi biarin semuanya adil, semuanya enak gitu kan. Setelah itu tapi setelah itu nggak terjadi sih semuanya. Jadi karena mereka nggak menyetujui, karena mereka nggak menyetujui apa yang udah dibikin perjanjian kan tadi. Jadi tapi mereka sudah ini dulu apa melabelkan kalau wah ini Cynthia ini fake dan segala macam, dia ini sudah melabelkan gitu. Tapi mereka nggak, apa yang kita minta mereka abain gitu, apa yang nggak mau dia sudah tulis mereka abain gitu. Mereka hanya apa ya, hanya tahu ini dengan apa ya, pemikiran mereka aja. Oh jadi kalau misalnya kamu nggak mau nurutin saya, berarti kamu bohong, seperti itulah. Seperti itu. Iya. Jadi udah nggak jadi gitu, nggak ada terjadi apa-apa lagi gitu ya Kak? Nggak ada, jadi ya udahlah ya, sudah kita pasrah, kita pasrah. Terus itu ya banyak banget kan yang hujat, yang ini ya udah deh kita terima. Gitu kan. Kita lawan apa yang bisa kita lawan. Misalkan kalau misalkan memang sudah keterlaluan, kita jelasin lagi kan. Kalau misalkan ini begini loh, jadi ya udah gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ada apa namanya omongan yang jelek-jelek, ya udahlah kita pasrah, kita jalanin aja, kita terserah kalian aja lah gitu ya. Yang udah ada di depan mata kita nih gitu kan, karena di depan mata kita juga sangat berharga daripada omongan-omongan yang di belakang itu gitu. Iya. Jadi, karena selama itu nahan banget, maksudnya bukan nahan ya, selama itu sih itu mereka itu banyak banget hujatan dan ini segala macam, itu kita berjuang terus aja gitu kan untuk melawan itu semua gitu. Sekarang kan kemarin gini, apa sih kata-katanya gini, apa mulutmu harimaumu, tapi sekarang kan jarimu harimaumu ya kan, karena komennya gitu kan. Bener. Parah banget sih. Aku sih juga sudah menelusuri, maksudnya tuh aku juga apa
aku perhatiin gitu kan. Oh, jadi setiap segala macam kan di komentar itu segala macam karakteristik manusia itu banyak banget gitu kan. Maksudnya ada yang Iya, hanya pasti. ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan. Oh, kata ini nih dia nih begini-begini. Komen oh lah dasar lu gini gitu kan. Hanya begitu gitu kan. Iya. Terus ada yang jelek mau komen lah ini hanya sekilas aja gitu, atau enggak ada yang dendam sama aku gitu kan, Iya. ini gara-gara ini nih gue ini begini gitu misalkan. Jadi dia komen yang begitu gitu, jadi ya sudah deh. Atau banyak yang DM kakak nggak dibalas nih, jadi Iya. ya komennya macam-macam ya kak. Bener mungkin itu ya Yang pertamanya sakit hati suka gitu kan, tapi nggak dibalas DM nih katanya, Sakit hati nggak suka gitu kan. Mau dong ditendang sama kamu, tendang kak, tendang. Nanti aku lagi di apa namanya, di shoe di apa tuh namanya, kok jadi lupa bahasanya, di shoe. Oh iya. Langsung ya. Iya, kembali lagi ke situ ya, belum selesai. Kembali Iya. lagi ke situ. Oh siap Tapi lanjut. katanya kan ngomongin aku tuh ya pokoknya omongannya itu lumayan nusuk banget Pedes gitu ya. kan. Pedes banget, bilangnya palsu dan segala macam ini. Tapi kenapa kok mereka datangnya itu rame-rame loh? Nggak hanya bukan hanya satu organisasi aja, tapi ada berbagai organisasi gitu kan di situ. Dan itu kok datangnya rame-rame banget gitu kan. Untuk ngelawan, istilahnya kayak ngelawan aku gitu, kok datangnya rame-rame gitu. Iya, karena sendiri nggak berani. Iya. Tapi sebenarnya tuh yang datang ke tempat aku itu udah banyak juga gitu kan, silaturahmi dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Aku pun juga, misalkan dari mana-mana, dari Medan, ada juga dari Riau, ada juga dari Aceh gitu kan, ada dari Jakarta juga gitu kan. Aku jemput langsung, misalkan ada di pool gitu, ada di pool bis gitu, aku jemput langsung di poolnya, ada di bandara, aku jemput di bandara, ada di Merak gitu kan, aku Bakauheni, aku jemput di Bakauheni gitu, aku jemput langsung ya. Karena adabnya bagus, sopan santun, ada caranya ya. Kalau setiap apapun itu, kalau misalkan ada caranya kan patut dihargai, dan juga itu yang aku apresiasi gitu kan dari seseorang itu. Wah, ini memang berani nih gitu kan. Enggak yang kayak kemarin gitu kan, datang rame-rame tiba-tiba ke polisi, entar gimana gitu kan. Bener. Ujung-ujungnya nggak jadi. Ya udah deh, itu buat pengalaman aja. Aku sih mikirnya udah deh, itu buat pengalaman aja deh. Setiap orang pasti ada nih yang begini gitu kan. Setiap pekerjaan itu ada resikonya juga kan. Jadi ya inilah. Jadi aku belajar belajar lagi. Oh iya. Jadi aku juga berhati-hati juga gitu kan dalam aku juga setiap dari pelajaran itu kan aku berarti salah nih di konten aku, jadi aku belajar hati-hati. Jadi kalau misalkan aku upload konten, aku hati-hati lagi, nggak yang ya nggak mau. Dan kita juga sebenarnya dari awal juga aku tuh berhati-hati juga sih, cuman emang ini ya udah jalannya dan kecolongan juga mungkin. Iya. Nggak apa-apa deh. Oke, ini ada lagi sangat menarik dan inspiratif. Semoga nggak pernah sombong dan tetap rendah hati, Kak ya. Amin. Tolong diingatkan ya, kalau misalkan aku sombong, ditowel aja gitu. Ditowel. Iya. Nah, ini apa sih kunci utama atau tips untuk seorang wanita jika mendapatkan perlakuan jahat di tempat sepi? Tipsnya, ya pertama, misalkan kalau perlakuan jahat itu, kalau pertama sih, kalau aku rasa sih, maksudnya apa ini gitu kan? Kita tuh harus tahu dulu apa maksud kamu mau ngelakuin jahat ke aku ini apa? Misalkan dia minta barang-barang berharga kita gitu kan? Kita kalau misalkan
kalau bisa kita kasih aja gitu kan, kita kasih nih kalau misalkan ini misalkan dia mengancam pakai senjata tajam atau apa gitu kan, kalau misalkan kita yang utama kan kita harus ini nyawa kita kan, melindungi nyawa kita kan. Kalau misalkan kita udah kasih, mereka masih aja niat jahat gitu kan, minta tolong, pertama minta tolong ke yang lain atau gimana gitu kan. Kalau bisa kita yang pertama itu apa ya? Makanya itu sih kalau aku pribadi itu kalau misalkan tempat sepi itu waspada, dan juga harus ada sesuatu, misalkan kayak megang batu atau taruh batu di tas atau gimana. Jadi kita kalau misalkan mau ngelawan itu ada sesuatu yang kejahatan kayak gitu tuh, bisa kita lawan dulu pertama. Kita ini dulu kita lempar batu itu ke muka itu, baru kita kabur gitu kan. Pertama sih itu sih. Kita harus ada pegangan antara harus ada diri pegangan. apapun senjata gitu kan. Kalau aku saranin sih misalkan wanita yang di mana aja gitu, misalkan ke tempat sepi itu, kita kan tahu nih, oh di tempat ini pasti sepi. Jadi kita waspadanya itu pertama bawa senjata apapun itu, kayak batu atau cutter atau apa gitu kan. Itu kan namanya jaga-jaga kita kan ya. Pertama itu, kalau misalkan sudah bawa pistol atau apa, kita lempar dulu, kita kabur. Sebisa mungkin kita kabur. Pokoknya kita ada perlawanan sedikit dulu. Yang penting itu. Kalau bisa, kalau ada bela diri, ya lawan aja. Itu insting sih, insting kita sendiri yang jalan gitu kan. Kita refleks sendiri. Karena kenapa kita belajar itu diulang-ulang, itu kan harus menimbulkan refleks. Karena hasilnya akan menimbulkan refleks kita. Mudah-mudahan kejawab ya pertanyaannya. Amin. Oke, nah terakhir Kak, sampaikan dong pesan untuk pendengar atau yang nonton live Instagram kita itu selalu hati-hati, dan karena kan kejahatan itu bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan gitu. Silahkan. Jadi untuk teman-teman pendengar dan yang nonton live Instagram ini, untuk tetap selalu berhati-hati dan berwaspada dimanapun kita berada, walaupun itu di tempat yang ramai sekalipun gitu kan. Karena ya memang itu kejahatan itu lebih pintar dan lebih terencana dibandingkan kita. Jadi aku pribadi tuh untuk selalu ada pegangan, berhati-hati, dan terus semangat terus untuk untuk menjalani hari ini ya. Oke, siap. Nah, sebelum kita selesai live-nya, kita boleh foto-foto dulu karena masih jauh, kita screenshot aja dulu ya. Semoga nanti Kak Naya bisa ke Tembilahan, ke Riau ya, kita langsung ketemu. Amin. Amin, insyaallah. Oke, kita foto dulu ya. Gimana? Dia Mitra Indra. Loading. Tunggu Kak Naya loading. Halo. Oke, udah. Oke. 1, 2. Lagi. Gimana gaya imut? Oke, makasih Kak Naya atas waktunya hari ini. Semoga sukses selalu, sehat selalu di sana ya. Amin. Semoga Indra Radio juga sukses ya. Amin. Oke Kak, makasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mitra Indra, itulah tadi kita udah live bareng bersama Cynthia Chandranaya ya. Banyak banget kita dapat ilmu dari Naya gitu kan, harus berhati-hati, dan sedikit banyaknya itu kita harus bisa ngelawan apapun itu di depan kita gitu kan, walaupun kita nggak bisa bela diri atau silat atau gimana, harus ada pegangan gitu juga. Hai, selamat bergabung yang baru bergabung di live Instagram kita, sehingga pekan baru ya Kak.
Dan terima kasih juga buat Mitra Indra yang sudah stay tune dari tadi ya di 98,5 Indra Radio. Oke, kalau begitu terima kasih buat yang nonton juga. Makasih yang udah nonton. Bye.